Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Anissa Andriani, NIM 20.21.02253, semester 3, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu proses pemilihan layanan BK. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor atau ko-konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan. Bimbingan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Oke, selanjutnya kita next ya. Keberadaan guru bimbingan dan konseling di sekolah sangatlah urgen karena mereka menjadi ujung tombak yang langsung terlibat dalam membantu dan melayani peserta didik untuk mengatasi berbagai permasalahan baik secara individu maupun kelompok. Terkait dengan hal ini, maka perbandingan konseling sedikit harus melakukan 10 jenis layanan dalam 1 tahun yang dijabarkan lagi ke dalam beberapa topik yang berkaitan dengan permasalahan saat ini kemudian dituangkan ke dalam rencana pelayanan bimbingan konseling. Adapun pelayanan yang harus dilakukan guru BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan orientasi, yang kedua, layanan informasi, yang ketiga, layanan pembelajaran, yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran, yang kelima, layanan penguasaan konten, yang keenam, layanan perorangan, yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok, yang kedelapan, layanan konseling kelompok, yang kesembilan, layanan konsultasi, dan yang kesepuluh, layanan mediasi. Yusuf menyatakan bahwa program layanan bimbingan dan konseling tidak dapat berjalan efektif dalam melayani siswa dengan terprogram apabila kurang atau tidak didukung oleh faktor lain. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan program bimbingan konseling adalah layanan informasi yang merupakan proses bantuan yang diberikan kepada para siswa. Layanan bimbingan karir selain memberikan respon pada masalah-masalah yang dialami siswa, juga bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pekerjaan. Selain itu, bimbingan karir menitik beratkan pada perencanaan kehidupan seseorang dengan mempertimbangkan keadaan individu dengan lingkungan agar dapat memperoleh pandangan positif ke depan. Dengan demikian, bimbingan karir berperan penting dalam meningkatkan perencanaan karir siswa. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sangatlah diperlukan karena setiap siswa di sekolah dapat dipastikan memiliki masalah, baik masalah pribadi maupun masalah dalam belajarnya. Dan setiap masalah yang dihadapi masing-masing siswa sudah pastilah berbeda. Bimbingan dan konseling sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 dan Nomor 72 Tahun 1991 pada dasarnya mengemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Secara khusus tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat yang pertama mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin, yang kedua mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, yang ketiga mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak ke pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Terdapat 4 bimbingan layanan konseling, yaitu bimbingan dan konseling akademik atau belajar, bimbingan dan konseling pribadi, bimbingan dan konseling sosial, bimbingan dan konseling karir.
Bimbingan dan konseling berperan penting dalam mensukseskan dunia pendidikan yang lebih baik. Untuk menciptakan semua hal itu, tentu dalam tahanan layanan tersebut harus memiliki sistem manajemen yang baik. Metode konseling individu adalah cara kerja yang digunakan setelah identifikasi dan eksplorasi masalah yang dilakukan. Pada pelaksanaan konseling individu secara umum sudah dijelaskan dalam bukunya Thohirin. Ada 3 cara metode konseling yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama metode direktif, yang kedua metode non-direktif, dan yang ketiga metode elektif. 4 bidang layanan bimbingan dan konseling secara umum. Tujuan daripada adanya bantuan layanan bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu siswa guna menemukan pribadinya dan memahami potensi yang dapat dalam dirinya sebagai modal untuk mengembangkan diri. Kemudian 4 bidang bimbingan semestinya menjadi program kerja bagi kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, misalnya bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir tadi. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.